kapan kalian ketemu dan di mana pertama kalian ketemu? Saya Raisa Frian Nur Hikmah, mahasiswa universitas di salah satu Universitas Jakarta. Umur saya masih umur 23 menuju 24. Profesi saya sebagai istri dan masih menjadi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ilham Wijaya, umur 27 tahun. Profesi sekarang banyak sih. Selain mahasiswa di salah satu perguruan tinggi kampus di Jakarta atau di Bekasi, saya juga seorang driver ambulan, kemudian ngajar juga di salah satu SMK di Bekasi. Kemudian untuk aktivitas rutin itu di masjid salah seorang marbot. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu itu di tahun 2018 awal. Jadi dulu ngekos, kemudian kan namanya anak kos makannya itu masak. Nah, ketika mau beli makanan, beli lauk, beli bahan-bahan makanan di pasar itu aku tuh ngelihat istri lagi majang-majang sendal di warung ayahnya, tas gitu. Nah, di situ aku melihat ya begitu aja sih ngelihat awal pertemuan. Pandangan gitu. Pertamanya. Nah, itu aja sih. Tumbuh benih-benih cinta. Gitu. Ya, situ di 2018. Kayaknya 2017 deh, Bang. 2017 kayaknya, soalnya lulus itu 2015. Nah, aku tuh nggak langsung kuliah kan, sempat tunda dulu setahun karena tadinya mau masuk ke universitas negeri. Nah, waktu kosong itu pagi-pagi bantu orang tua, bantu ayah untuk majang-majang pajangan di toko tas sepatu ayah juga. Nah, itulah di depan situ ada warung. Nah, dia lihat di situ. Begitulah. Nggak ngeliat sih, cuman lewat mau belanja bahan-bahan makanan. Nah, pas lewat ya ngelihat ada wanita aja gitu aja sih. Nggak mengkhususkan ngelihat banget sih, enggak gitu. Iya kan tadinya niatnya mau belanja kan? Iya, emang belanja, cuman ngelihat gitu, selesai selewat aja. Sengaja. Nggak sengaja gitu. Ketemu, kasihan. udah jangan yang kasihan gitu, bisa lanjut deh. Kalau aku waktu itu masih umur 21 tahun di semester 5. Ya, semester 5 masih kuliah. Terus di semester 5, pas saat semester 5 itu waktu nikah. Akhir 2019 Desember. Kalau aku sih sunnah. Sunnah? Iya, 25. Umur 25 kan sunnah Nabi. Iya. Kalau kuliah itu waktu semester 7. Jadi setelah nikah langsung ditinggal KKD waktu itu. Selama 1 pekan. Kalau di kampus lain atau mungkin KKD KKN. Itu kayak KKN. Jadi kuliah kerja dakwah kayak gitu. Karena kan urusannya Usuluddin, jadi KKD. Bukan KKN. Jadi KKD. Sama sih kayak KKN kegiatannya gitu. Langsung, jadi setelah nikah langsung KKD. Jadi langsung ditinggal gitu. Selama 1 pekan. 1 pekan, 2 pekan. 1 pekan. 1 pekan, 2 pekan lah sama survei-surveinya gitu.
Bukan ngajak nikah sih sebetulnya, nawarin. Enggak ngajak nikah, jangan les. Sebetulnya sih nawarin, bukan ngajak nikah. Ngajak nikah. Tapi memang bukan ke dia. Ngajak nikah itu bukan ke dia, tapi ke orang tuanya. Jadi setelah tahu, kan dulu menginformasiin ke salah seorang jamaah masjid juga. Nah, Perantaranya ya? Sebagai perantara. Nah, alhamdulillah waktu itu ada respon baik. Setelah dapat respon baik itu langsung saya bilang, bisa nggak kasih tahu ayahnya? Nggak langsung kayaknya ya. Malam besok saya ke rumah gitu, langsung ngobrol gitu. Bukan ngajak nikah sih awalnya, cuma pengen taruh gitu. Pengen taruh Langsung tapi ke dulu. orang tuanya, nggak ke dia. Iya, nggak orang ada, tua. kita nggak ada komunikasi sama Kita nggak ada sekali. komunikasi. Jadi ke orang Kita tuanya cuma follow IG, langsung tapi yang ke belum bapaknya dan nanya ke anaknya langsung gitu. Jadi nggak pakai chat WA, Instagram, DM, nggak ada. Itu cuma waktu itu pernah setelah kita ngelihat aku itu mungkin ya kepo-kepo Nggak, jadi gimana. Ya tapi kan sempat follow IG hampir setahun. Jadi gini, setelah dapat informasi ini ada respon baik dari salah seorang ini ya, perantara ya. Ada respon baik nih dari Resa. Nah, terus saya bilang, ya udah bilang ke bapaknya malam besok saya ke rumahnya gitu. Langsung ke rumahnya bertiga. Nekat ya Bun. Itu sih. Bukan nekat sih sebetulnya, karena memang udah tahu jalurnya ya. Maksudnya tuh udah tahu Udah kenal juga sama orang tua. gimana sama sih ayah. proses ta'aruf itu gitu. Jadi karena memang sudah tahu ya nggak langsung ke anaknya, langsung ke orang tuanya gitu. Kalau saya sih karena udah capek dengan hidup sendiri ya. Kayak selama di Jakarta kan hidup sendiri, nggak ada yang ngurus gitu ya. Itu yang pertama. Oh, pengen diurus ya? Bukan diurus, pengen diurus. Maksudnya tuh pengennya itu ya biar lebih fokus dulunya ya. Jadi niat pengen nikah itu di semester 4. Waktu itu pelajaran fikih tentang bab nikah. Nah, di situ sudah mulai pengen nikah. Nah, tapi cuman kan namanya kuliah dibiayain, jadi kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri, harus beasiswa sih ya. Harus nanya dulu kan ke yang biayain, ke orang tua angkat. Nah, motivasinya ya yang pertama biar bisa nabung, salah satunya nabung uang, dan uangnya nggak keluar kemana-mana gitu, biar jelas gitu pengeluaran uang itu manfaat yang pertama. Yang kedua tentu ada yang nyuciin baju, masak kayak gitu. Intinya pengen ada teman hidup lah. Ya tadi dulu. Tadi apa? Motivasi. Kamu nikah muda. Kalau soal motivasi sih apa ya? Motivasi ya banyak, karena emang alhamdulillahnya aku nggak pernah emang nggak ada niat untuk pacaran, tapi ya emang targetnya langsung nikah. Ya kalau misalkan PDKT sih itu wajar ya, maksudnya bukan wajar, maksudnya ada lah, tapi nggak sampai yang berhubungan untuk pacaran gitu. Nah saat itu sebenarnya belum siap nikah, dan itu masih fokus di kuliah, dan itu masih aktifnya di kampus itu. Tapi ya karena tiba-tiba sebenarnya bisa dibilang ini karena doa sih gitu. Ada salah satu yang momen yang buat butuh nikah dan ngerasa ya Allah ya udahlah gitu. Tolong dekatkan kalau memang jodohnya sudah dekat, sudah ada gitu. Tolong didekatkan, tapi kalau misalkan memang belum ada jodohnya, belum masih jauh, ya udah gitu. Ikuti alurnya aja gitu. Karena memang udah capek banget sama kehidupan. Enggak sih, kayak lebih ke untung ada yang nampung. Kayak soal percintaan atau kayak ya gitu-gitulah gitu. Anak muda kan tau lah ya gitu,
capek aja gitu, capek karena ya Pelarian berarti ya? banyak, bukan pelarian tapi lebih ke kayak banyak yang deketin tapi nggak ada yang serius. Nggak serius bener, emang setelah lulus dari pesantren tuh emang banyak yang deketin, banyak gitu, chat WA kan pasti banyak gitu, tapi ya nggak ada yang serius sama sekali, cuma ya ngajak, paling ngajak makan gitu Gak ada yang doang. berani ke ayah ya? Nggak ada, lagian juga kita juga nggak mau, aku juga emang prinsipnya nggak mau orang yang kayak laki-laki datang ke rumah tuh nggak banget gitu, apa ya, Justru malu aja gitu. Bukan, justru harusnya Enggak, seneng malu. dong kalau laki-laki datang ke rumah. Kenapa? Bukan, karena emang nggak berani aja, takut. Buat di luar ya kan? Bukan soal gitu, masalahnya ini kan orang tua kan, kita nggak tahu, beda-beda orang tua kan. Orang tua itu nggak yang langsung, ada yang tipikal orang tua yang sangat-sangat apa ya, bisa dibilang overprotective sama anaknya. Karena kan beda-beda orang tua itu. Ya kan kalau misalnya apalagi perempuan ya, kalau misalkan di keluargaku prinsipnya lebih ke kayak kalau misalnya anak-anak perempuan jam 5 sore itu kalau misalkan belum pulang ditanyain terus. Kayak ayam ya? Ya jam Kan ayam begitu, kalau misalkan jam 5 jam 5 sore itu ditanyain kalau misalnya nggak ada gitu, langsung telepon apa gimana gitu. Nah misalnya kalau misalnya si cowok itu, misalnya yang sebelumnya itu si cowok itu nggak ada tuh, si cowok itu tuh mau pulang nganter ke rumah, nggak mau, karena nggak berani aja, karena orang tua kan tau lah ya, orang tua agak bisa dibilang ya itu ya tadi, overprotective, jadi nggak mau aja ngenali cowok-cowok manapun gitu. Tuh. Dia, ini harusnya nilainya dia. Ya sama dong dua-duanya. Abang dulu. Oh, pertanyaannya gini, kenapa memilih menikahi dia dan mau dinikahi dia? Gitu harusnya. Iya dah. Ya. Ya sok. Pegang. Yang pertama karena kasihan nih. Enggak. Jangan kayak gitu, Bang, serius, Bang. Pegang aja, pegang. Yang pertama karena tahu dulu baru lulus pesantren, jadi dapat informasi dari salah seorang perantara tadi. Dia bilang katanya itu anaknya Pak Ang yang baru lulus pesantren, kata gitu. Oh gitu. Ya udah, aku bilang ya udah bilangin ke bapaknya, aku mau taruh gitu, saya mau taruh gitu. Nah terus yang kedua, mau nikahin dia ya. Kembali ke pertanyaan ya. Yang kedua, kalau cantik sih relatif ya. Ya memang kalau misalkan dibilang suka pertama ngelihat, ya gitu, suka pertama kali ngelihat. Yang kedua memang pertimbangannya anak pesantren ya, karena kan emang nggak pernah deket sama anak pesantren. Terus Padahal pesantren juga kan enggak. keluarganya juga, ayahnya juga kan kita tahu. Soalnya dengan bapaknya dia itu tuh kayak temen dulunya. kayak Jadi sahabat kayak gitu loh. kalau misalkan ada apa ya, ada momen gitu, event gitu. Nah, itu selalu berdua gitu. Event-event masjid Pernah ada kejadian Tanjung Lesung. yang bencana apa? Longsor. Bukan, tsunami Tanjung Lesung yang Seventeen. Seventeen, Yang ya. Seventeen. Nah, itu kita ngasih bantuan sama ayahnya. Bareng Gitu. Jadi sama pergi bareng ayah. gitu. Sering kegiatan bareng lah dalam organisasi gitu. Jadi ya memang tadinya kayak temen, emang sih agak canggung. Canggung. Tapi ya gimana, memang Canggung saat kita pas sadari lagi jadi bahwa mertua ya gitu kita ya. sekarang udah jadi anaknya dia gitu aja sih. Maksudnya anak beliau gitu, bukan dia ya. Beliau gitu. Jadi apa, mau dinikahi? Kenapa Esa mau dinikahi sama Bang Ilham? Oke. Enggak, jadi kalau mau dinikahin ya, tadi pertanyaan dinikahin. Kalau dinikahin itu kenapa mau dinikahin? Karena ya itu, jadi satu, pertama emang butuh nikah, butuh ada laki-laki yang dampingin gitu. Karena sebelumnya kan ya itu capek aja gitu, yang kan tadi balik lagi ke yang tadi kan capek gitu. Terus sebenarnya dibilang siap sih nggak siap kalau soal nikah, tapi ya kalau misalkan memang udah ada yang serius, yang kenapa enggak gitu loh.
kenapa enggak gitu. Terus juga dia yang bikin meyakinkan, yang tambah yakin itu dia itu apa ya, nggak kayak laki-laki lain gitu, nggak yang bertele-tele gitu loh, sat gitu loh. Jadi kalau misalkan Sigap. ya kalau bahasa zaman sekarang kan Kalau sat ini ya, kan kalau gitu sekarang kan. itu gercep. Iya gitulah, gercep. Cepat gitu. Jadi Nah, emang kalau apa? Kalau aku tuh emang nggak mau orangnya nggak mau lambat ya. Emang orangnya cepet. Udah gitu tuh the point. Nggak pakai basa-basi gitu. iya gitu. Nah, Udah mau, ayo, kalau nggak selesai. Udah gitu. Jadi aja. sempet kan karena Nggak usah masih simple, nggak usah pakai ribet gitu. karena disimpelin masih aja. kemarin waktu itu kalau mau dinikahin sih, karena posisi kita kan masih semester 5, masih aktif-aktifnya di kampus kan. Jadi orang tua juga banyak pertimbangan karena kita masih kuliah. Tadinya orang tua lebih agak berat ya, karena aku tuh masih baru deket sama orang tua itu setelah lulus pesantren aja, lulus SMK kan. Nah setelah itu kan masih tiba-tiba langsung ada yang nikahin gitu kan. Kita kan belum lama nih apa sama orang tua gitu. Nah ya udah, karena aku sih lebih ke kayak ya udah Bismillah, insya Allah nerima gitu. Bukan nerima, tapi bukan langsung diterima, tapi lebih ke kayak kita istikharah dulu dua-duanya, terus juga saling mengenali gitu. Walaupun emang kita ada sih WA-an, tapi itu pun minta nomornya orang tuanya. minta ke orang Jadi, tua, ke ayah emang, gitu. Itu pun juga izin dulu ke ya, aku, waktu izin ayahku gitu. izin taruf. Jadi aku bilang gini, ini nomor orang tua saya, ini nomor adik perempuan saya, silakan hubungin kalau misalkan kamu mau tahu tentang saya, gimana interaksi saya dengan orang tua, gimana pribadi saya. Nah, tolong hubungin aja gitu. Ya gitu, jadi nggak langsung sama dia, kita lebih ke kayak sama keluarganya dia dulu gitu. Memang sebaiknya begitu, karena kan yang lebih tahu kan orang keluarga ya, dan teman-temannya gitu kan gitu. Nah mau dinikahin ada salah satu yang bikin hati langsung meleleh itu apa? Bukan soal nekatnya dia, bukan soal nekatnya dia aja. Ada salah satu omongan, jadi kan orang tua itu kan lebih tahu ya seluk-beluknya, latar belakang dia, backgroundnya dia gitu kan. Tahu dari mana, asal mana, kenapa dia bisa merantau ke sini, tahu banget gitu. Tahu banget. Nah, saat itu ada pas saat setelah ada omongan bahwa mau ada yang serius datang ke rumah, itu sebelumnya kita ada ngobrol dulu gitu, kayak briefing lah, bukan briefing apa ya, deep talk kalau zaman sekarang bahasanya deep talk. Jadi antara orang tua sama anak gitu, mama, bapak sama aku gitu kan, bertiga. Jadi tiba-tiba dipanggil terus ngomong, emang iya, jadi biasalah gitu, emang ada omongan gitu soal Bang Ilham gitu kan, manggilnya Bang Ilham ya, Bang Ilham nih. Iya, akhirnya cerita segala macamnya, semuanya. Kalau diceritain sih nggak bakalan sampai 1 tahun lah ya, karena terlalu panjang gitu. Jadi orang tua itu bilang sampai ngomong kayak gini, ada yang bikin kita tiba-tiba langsung yakin bahwa dia gitu insya Allah bisa jadi pendamping dan imam yang baik buat aku gitu. Ada satu omongan yang bikin itu bapak gak bisa bayangin kalau misalnya nanti cucu bapak seperti apa nantinya gitu, karena bapak tahu gitu proses hijrahnya, proses merantaunya ke sini seperti apa, perjalanan dianya seperti apa. Bapak tahu banget dan bapak nggak bakalan, maksudnya ya bapak nggak bisa bayangin lah gimana cucu bapak nanti bakalan seperti apa, solehahnya atau solehnya. Ya pokoknya insya Allah gitu. Karena dari kata-kata itu yang bikin yakin gitu kan. Orang tuh karena kan ada tuh ya hadisnya yang ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi
fi suhtil walidaini. Jadi kalau misalkan orang tua ridho berarti Allah ridho berarti orang tua pun juga ridho kan? Pengen dapat ridho Allah. Intinya gitu. Ridhonya dari orang tua. Iya gitu kan. Nah dari situlah ada kata-kata itu langsung, aduh itu bapak sambil nangis itu, keadaannya nangis. Kita pun juga tetap pasti lebih nangis karena ngerasa ya Allah ini perasaan baru kemarin gitu bareng sama orang tua, tapi kok tiba-tiba ada yang udah ngajak nikah gitu, kayak nyangka aja gitu, dan kayak apa secepat ini gitu loh, gitu intinya gitu ke. Kebiasaan apa yang sudah Kebiasaan berubah? apa nih? Kebiasaan pasangan kita? Ya kalian dari diri Oh, sendiri. dari diri sendiri. Setelah menikah, apa yang berubah dari diri kalian? Kebiasaan apa gitu? Apa ya? Kayak lebih rajin sholat atau lebih ini gitu. Intinya lebih fokus kerja sih. Maksudnya tuh lebih apa ya istilahnya? Lebih semangat untuk cari uang itu karena apa? Karena Ada orang di rumah. iya ada yang di rumah gitu. Gitu aja sih. Siapa tuh? Ya siapa aja. Kalau Esa, Ya, kalau berubah ya. Tadi apa pertanyaannya? kebiasaan apa yang berubah setelah menikah? Kebiasaan apa yang berubah setelah menikah dari diri sendiri? Untuk malas. Oke, jadi gini. Kalau soal kebiasaan ya, kebiasaan yang berubah itu yang tadinya kita nggak bisa masak, sama sekali nggak bisa masak, paling ya apa ya yang basic-basicnya aja lah gitu kan. Tadinya nggak bisa masak, apa-apa semua orang tua, beres-beres juga kalau misalkan rapi itu lebih ke kayak semua orang tua aja gitu. Beres-beres ya sekadarnya aja, cuma di kamar doang gitu, nggak sampai yang luarnya, nggak sampai ya pokoknya ya ini aja lah gitu, cuma itunya aja kayak Urus rumah. urus kamar aja gitu, lebih ke kamar gitu. Bahkan di kamar pun kalau misalkan kalau bukan diri sendiri ya kalau lagi masih ya udah berantakan gitu kan. Jujur emang berantakan, maksudnya bisa dibilang berantakan banget gitu. Tapi kalau misalnya sekarang itu lebih ke kayak lebih ke apa ya, takut dan malu gitu. Bukan malu sih, lebih ke kayak masa iya rumah nggak bisa rapi, nggak bisa bikin nyaman suami gitu kan. Kita juga nggak mungkin dong suami udah capek-capek di luar gitu, kerja di luar apapun itu gitu, ada aktivitas di luar, tapi pas nyampe rumah berantakan kan gimana ya nggak enak aja, pasti bakalan mood juga bakalan beda gitu. Gitu sih, paling itu aja. Sama lebih ke kayak bener-bener merasa dewasa aja gitu. Bukan dewasa sih belum gitu kan. Dewasa itu kan nggak bisa diukur dari umur ya, tapi Dewasa itu relatif. Dewasa itu maksudnya nggak bisa hanya sekedar dia ungkapannya bagus ya, kata-katanya bagus nggak bisa. Daya berpikir. Jadi ketika seseorang sudah memikirkan tentang masa depan, itu sudah mulai timbul kedewasaannya. Ya, Gitu. itu sih. Artinya pokoknya baiknya mana sih untuk ke depan saya gitu. iya benar. Gitu. Nggak cuma soal rumah Nggak cuma tangga. soal dia bilang harusnya gini-gini, itu kan hanya ungkapan ya. Terus juga lebih ke bisa manage waktu, bisa manage omongan juga gitu. Kalau misalkan omongan kita nggak enak nih, kita mikir juga, nggak mungkin kita omongan kita tuh terus-terusan jelek gitu ke orang lain, nggak cuma ke suami tapi ke yang lain juga. Karena sekarang lebih banyak berpikir gitu, lebih banyak berpikir bahwa itu tuh omongan kita tuh pantas nggak sih gitu, atau penting nggak sih kita omongin ke orang itu gitu, atau kita bercanda itu berlebihan nggak sih gitu kan. Dulu mah kayak ya udahlah ya gitu, cuek banget gitu soal kita bercanda Nyeplos gitu loh. Nyeplos tuh udah biasa gitu. Tapi sekarang Tapi sih lebih memang lebih kalau misalkan ditanya dewasa ya, dewasa itu memang ya ketika seseorang sudah punya rencana ke depan, mana itu. yang baik untuk dirinya, mana yang buruk diri untuk dirinya, ya itu dia udah paham gitu loh. Maksudnya itu dia tahu. Nah itu udah mulai menunjukkan daya berpikir yang dewasa gitu.
Sering. Kalau debat sering. Yang pertama ya, karena kan memang kita, mohon maaf, kita itu kan nikah beda suku. Jadi kayak saya Sumatera, kalau aku tuh Sumatera, orangnya kalau ngobrol dengan nada yang keras gitu. Maksudnya itu bukan keras sih, kayak lebih apa ya, tegas, udah gitu to the point. Tapi udah gitu kayak keras teriak gitu loh, kayak yang marah-marah gitu loh. Padahal nggak marah, biasa aja kayak ngomong biasa. Nah tapi kan karena memang dia Sunda itu kan identik halus, lembut, dan harus kalau ngomong harus pelan gitu. Dan ya itu susah karena kalau misalnya Sunda kan, di Sunda itu lebih ke kayak kalau misalkan kita ngomong yang kencang-kencang itu nggak sopan ya. Bukan soal nggak sopan aja, tapi lebih ke kayak adab sih ya. Kalau apalagi sama orang tua atau sama apalagi sama ya pokoknya kayak ibaratnya sama pasangan gitu kan gitu. Terus ada lagi nih kalau debat soal kebersihan. Jadi kalau memang kalau aku ya, kalau saya tuh bersihnya itu bener-bener bersih dan rapi gitu loh. Kok malu dia. terus. Jadi emang bener-bener rapi, bersih. Perfect banget sih. Perfect gitu sih, memang kalau bersih-bersih perfeksionis banget, parah. Emang bener-bener bersih gitu loh. Maksudnya itu kalau beres-beres itu bener-bener serapi-rapinya gitu loh. Jadi memang nggak bisa yang nanggung gitu. Nyaman. Jadi orang itu ngelihatnya nggak usah ngelihatnya aja nyaman gitu loh. Jadi apalagi kalau misalnya kita berada di situ gitu kan, kalau lihat bersih itu kan nyaman gitu. Itu aja sih. Kalau sementara kalau dia kan orangnya kalau bersih itu kayak, kalau menurut aku ya, kayak ngasal gitu loh. Bukan ngasal, jadi lebih ke kayak bukan ngasal, tapi lebih ke kayak ya udah yang penting bersih, yang penting rapi. Toh kalau misalkan rapi, tingkat kebersihan saya tuh beda benar-benar bersih. Ya, tapi kan yang penting nyaman aja gitu, nggak terlalu berantakan gitu. Justru kan. Kalau orang bersih itu nggak nyaman yang kayak gitu. Ya, gitu. Harusnya. Nah ini aja debat nih, ini debat nih. Ada debat nih. Harusnya kalau bersih itu bener-bener ya, nggak ada satupun yang di tempat yang nggak sesuai gitu loh. Karena memang emang sudah abang buat kan, kayak misalkan ini tempat ini. Jadi ya kalau sudah pakai, kembalikan lagi tempatnya. Itu menunjukkan seseorang itu bersih gitu loh. Jadi kalau misalkan sudah pakai, taruh sini, itu yang buat berantakan kan, akhirnya kerja 2 kali gitu. Ya iya sih, tapi kan ya udahlah. Itu ini kita debat nih. Gitu. Ini memang gitu. Emang itu yang diperdebatkan sering banget, hampir tiap hari. Pokoknya kalau setiap pulang dari masjid subuh, kan sholat subuh, pagi-pagi itu udah lihat rumah bersih nggak ya gitu. Padahal saya tuh pengen udah bersih gitu, udah dalam keadaan rapi ini, nah kayak gitu. Ya karena ya itu tadi, karena memang pengennya kita tuh pengen pulang itu dalam keadaan rumah sudah nyaman. Jadi kita mau aktivitas itu seneng gitu. Kalau lihat rumah masih dalam keadaan berantakan, ya masa pulang dari masjid harus ini lagi, beres-beres rumah lagi. Sementara kan kalau misalkan ada jam ngajar pagi, kan kita harus buru-buru gitu. Enggak sih. Tergantung gimana kondisi dan keadaannya. Tergantung gimana orang itu nyikapinya sih. Iya, tergantung. Kalau misalkan kalau saya tuh orangnya, kalau misalkan ini coba deh, bisa nggak sih kalau misalkan kita kalau ngobrol harus mikirin dulu nih kedepannya kayak gimana gitu, antisipasinya tinggi gitu loh. Nah makanya kalau misalkan mau apa-apa itu saya mikir dulu kayak ya gitu deh, kayak gitulah pokoknya. Yang gimana maksudnya? Ya nggak menyeramkan lah. Paling gini loh. Kadang ada yang orang berpikir, ntar kalau aku nikah muda, rezekiku dari mana gitu ya. Kadang orang takut ya, merasa takut gitu. Karena kita justru aja. Gini, karena waktu pertama saya nikah, itu saya tuh nggak punya uang sama sekali. Sementara saya dalam keadaan kuliah, profesi hanya seorang marbot.
gitu aja. Makan dari situ semua. Kuliah juga dia yang biayain? Enggak sih, ada yang biayain, tapi Enggak, maksudnya kalau misalkan ini aku dibiayain biayain. sama suami gitu, nggak Nah. ada lepas tangan setelah nikah, lepas tangan orang tua, semua tanggung jawab Bener-bener orang tua nggak. bener-bener langsung ke suami. Saya bilang dia nggak usah minta sama orang tua lagi, sama sekali nggak usah dan minta sama orang tempat tua. tinggal pun kita langsung bisa sendiri Enggak, masing-masing. Nggak numpang sama orang tua. numpang gitu. Karena emang karakter aku emang nggak mau numpang sama orang tua dan nggak pernah mau nyusahin orang tua, itu aja. Bahkan aku waktu nikah nggak pernah minta sama sekali sama orang tua kandung ya. Nggak ada saya minta uang dong, saya pengen nikah, enggak. Bahkan saya bilang saya pengen nikah, bapak nggak perlu ngeluangin uang, nggak perlu ngeluarin duit, yang penting bapak datang hadirin, saksiin, itu aja, nggak harus ini. Bahkan ya mereka saya yang tanggung semua biayanya, Ya ongkos semuanya, gitu. Kaget sih. Ya apalagi yang kayak yang biayain kuliah saya, kaget kenapa harus berpikir begitu, padahal pengennya emang selesai kuliah dulu gitu. Ya sementara kan tingkat keinginan seseorang itu kan berbeda-beda gitu loh. Makanya ada orang itu kenapa dibilang nikah itu sunnah, ada yang bilang nikah itu haram, ada yang bisa bilang nikah itu wajib, tergantung dengan kondisinya. Iya, kondisi. Itu seseorang itu. Ya. Apalagi kalau misalkan keluarga nikah itu benar-benar kaget banget karena secepat itu, dan yang tadinya itu benar-benar nggak ada orang keluarga manapun, keluarga pada ya misalnya kayak keluarga ayah ibu gitu tuh, itu tuh kaget, sangat kaget karena kenapa harus menutusin buat nikah buru-buru gitu, kenapa nggak nanti aja gitu. Awalnya orang mamah ya, lebih ke mamah berat banget lebih bilang nyaranin bahwa tunggu dulu pas Raisanya selesai kuliah dulu, bisa nggak gitu. Sedangkan ini nggak bisa banget gitu kan. Bukan nggak bisa banget. Ya intinya nggak mau lama-lama gitu kan. Ya itu aja gitu. Semendadak itulah, mendadak. Jujur, itu penting banget. Saling terbuka. Dan kita bisa menetapkan posisi kita, gitu. Yang pertama jujur, dan kayak saya nggak pernah bohong sama dia, jujur. Dari sisi apa aja, jujur kok. Terus menetapkan posisi. Saya sebagai kepala keluarga, saya yang bertanggung jawab terhadap nafkah, itu saya tanggung jawab, gitu loh maksudnya. Nah, beliau dia tanggung jawab terhadap rumah tangga kayak gitu ngurus itu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kita harus tahu posisi kita di mana. Apakah kita sebagai suami, apakah kita sebagai istri, gitu loh. Cinta itu relatif ya. Maksudnya tuh bukan relatif, apa ya? Cinta itu apa ya istilahnya ya? Malah buang nasi lagi. Sebuah ya kayak mainan sih. Kalau aku bilang ya, dia bisa membahagiakan, bisa menyakitkan, gitu. Ya kan kalau mainan ini kan begitu kan? Karena kalau orang main dia bisa senang dengan mainan itu, bisa juga dia males gitu pada saat itu. Bisa juga melukai. Gitu loh. Nah makanya kalau bicara soal cinta, ya saya nggak pernah mau bicara soal cinta. Kenapa? Karena bukan karakter saya untuk yang harus sweet kayak gitu-gitu tuh nggak sama sekali. Tapi kalau kalau misalkan bicara soal bukti, ya saya buktiin semuanya gitu loh. Kayak misalkan kamu kenapa sih nggak pernah banget gini kayak manis gitu. Ya buat apa manis, tapi paling tidak saya menjaga dia gitu loh. Nah gitu ya. Tadi apa? Ya. Udah itu aja. Lanjut. Enggak, pertanyaannya apa gitu. Sejauh apa tentang cinta? Oh ya itu aja.
Sukron jazakillah. Oh gitu dong sih. Lah emang nggak pernah mau romantis gitu loh. harus ada inilah, ini serius lah. Lah. Ya emang tahu bukan tipe orang romantis. Iya, memang jujur aja ya, kalau untuk kayak gitu-gitu tuh kita geli. Saya emang sendiri iya, emang geli gitu geli. loh. Kita Karena memang tipikal orang yang kita cuek masalah gitu, orang yang maksudnya nggak bisa yang nggak ngomong bisa, sayang, nggak iya, nggak bisa. Jujur aja pas pertama kita nikah, kayak orang banyak nanya apa panggilannya, kayak apa panggilan ininya gitu. Biasa neng abang, nggak ada panggilan sayang. Emang bener kayak jujur aja. Orang ngeliat orang, kalau dengar orang ini ya, orang yang Manggil sayang. sayang-sayangan itu geli banget gitu. Sedangkan ini tiba-tiba kita nikah terus harus bilang sayang, aduh geli banget gitu, apa Iya, sih jadi kalau gitu. misalkan bilang tatap mata, iya. Enggak, tapi kalau misalkan untuk terima kasih itu ya syukuran aja, sebenarnya syukuran kita aja. gini loh. Ya sebetulnya kalau kita- misalkan bilang gini, makasih sudah mau nemenin aku, sudah selesai. ya, Gitu tapi kalau aja. misalkan aku ya pengen itu, sebenarnya kita tuh pengen ada lah. Nah, kalau dia pas pengennya tolong dong bilang makasih ya karena kamu sudah gini. Iya, gitu. pengennya gitu kan. Padahal kan ya nggak Wajar bisa kan? begitu. Nggak wajar kan, perempuan begitu kan pengennya. Karena laki-laki Pengennya lebih ke itu- kayak kita tuh ada ininya gitu, ada apa? Karena laki-laki itu karakternya memang simple dan nggak mau ribet. Itu Ya tapi kan setidaknya lah ya ngomong terima kasih apa sama masalahnya, makasih ya gitu, kayak makasih ya Makasih gitu, ya. udah masakin udah masakin gitu. Iya, belin banget sih itu. Kan emang gitu maunya. Ya enggak gitu loh, maksudnya kan kayak setidaknya gitu minimal lah gitu, Ya udah udah, dimasakin kan tuh sudah. alhamdulillah Iya, gitu. sudah. Ya udah, berarti ini Raisa ya. Nah. Makasih udah jadi imam yang baik buat aku. Orang tadi sholat sendiri. Nah kan nggak bisa, orangnya serius tuh nggak bisa. Dan Jadi- memang aku tuh kayak emang nggak pernah mau serius sih. Maksudnya itu bukan nggak mau serius. maksudnya tuh kayak orang kita lagi Orangnya serius tuh ya kalau bercanda bercanda. aja Jadi gitu. kayak, Nggak usah terlalu serius banget Nggak karena sih, gini. intinya Kalau saya gengsi, serius, gengsi. kalau serius dia nanti bingung. Kenapa? Karena ya memang tahu karakternya biasa bercanda. Tapi ada saatnya kalau serius gitu. Kalau misalkan lagi ribut misalnya gitu, serius. Dan nggak mau main-main, pernah ribut jujur aja. Sering nggak Gitu. kita beberapa kali ribut, jadi udah biasa kalau soal ribut. Kalau rumah tangga ribut itu biasa banget. Karena kalau misalnya nggak ada ribut dalam rumah tangga, masa ya lurus aja flat gitu. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu aja sih. Karena kalau misalnya gitu-gitu aja, itu namanya nggak ada bumbu-bumbu cinta. Iya lah. Dah itu aja. Menutup Penutup. Ada doa penutup nggak? penutup. Enggak, maksudnya itu ada kata-kata penutup nggak? itu ya. Nggak ada. Tadi sih seharusnya penutup yang terima kasih, ucapan terima kasih. Oh, yaudah. ya udah dah, terima kasih. Makasih. Ya, terima kasih untuk Ike Julian. Masih ke pasangan Oh, nanti. itu aja. Ya udah, sudah Itu tadi aja. terima kasih. Oke, maaf ya selama kita bikin apa sih kayak ngobrol begini gitu, kayak apa nggak ada serius-seriusnya, atau maaf ada salah-salah kata gitu ya. Karena kita emang pasangan yang bisa bilang random banget gitu, nggak bisa yang serius, nggak bisa yang bercanda banget, nggak bisa gitu. Tapi serius nggak bisa banget gitu. Jadi ya mohon maaf aja. Ya tapi kalau misalkan bercanda ya apa ya? Kayak ribut gitu. Kalau bercanda kayak ribut gitu. Silat. Kalau bercanda lebih silat sih, lebih ke silat gitu. Emang latihan fisik emang. Bercandanya aja latihan fisik.